Saya percaya teman-teman semua masih terus mengingat sabda Bapa minggu lalu tentang satu hal yaitu ucapan syukur. Ingat, dalam iman itu selain Anda punya pengertian, pengetahuan, pewahyuan, kemudian Anda punya ketekunan, kesalehan, ada satu kata juga disebut pengharapan. Itu penting sekali. Iman tanpa sebuah pengharapan tidak akan jadi sebuah iman yang kuat. Ketika Anda bilang Anda punya iman, Anda harus meyakinkan diri Anda bahwa Anda juga punya sebuah pengharapan dalam iman Anda. Makanya di situ Ibrani 12 itu, Ibrani 11 itu bilang apa? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak. Habis itu apa? Iman adalah apa? Dasar dari dan iya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu iman. Coba lihat sebelah kiri kan. Jadi kalau tidak ada pengharapan, iman tidak kuat. 1, 2, 3. Ya, makanya banyak orang Kristen ketika dia menghadapi satu situasi dan kondisi, dia bisa meninggalkan imannya itu bisa. Beresiko tinggi sangat. Kenapa? Di dalam imannya dia tidak punya pengharapan. Padahal sendiri iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau Anda punya iman tapi tidak punya pengharapan, sama saja bohong. Kasih tahu sebelah kiri kanan, bohong. Bilang sama sebelah kiri kanan, bohong. Iya bohong, tuh orang Jawa bilang omong kosong. Tidak ada apa-apa itu. Jadi Anda semua di sini punya iman, harus bilang amin. Oke, sekarang saya tanya, dalam imanmu ada pengharapan? Atau tidak? Sekali lagi, pengharapan itu penting sekali loh. Pengharapan itu membuat orang itu punya karakternya baik-baik loh, benar. Kenapa? Dia punya sesuatu yang harus dia tuju dan dia capai di sana. Amin. Sekarang kita punya pengharapan di dalam dia. Ada satu kalimat saya baca-baca dalam Alkitab. Dia bilang begini, pengharapan Injil. Bukan pengharapan di dalam Injil. Tapi dia bilang pengharapan Injil. Saya cari-cari apa artinya pengharapan Injil. Artinya seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu penuh dengan pengharapan teman-teman. Jadi ketika Anda membaca dan merenungkan sabda Bapa, tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu teman-teman. Kamu harus tahu itu penuh dengan pengharapan. Jadi ketika semua kamu di sini benar-benar percaya sama dia. Kamu baca dan merenungkannya. Kamu memiliki itu pengharapan di dalam dia. Amin dulu. Kasih tahu sebelah kiri. Oleh karena itu jangan pemalas baca Alkitab. 1, 2, 3. Kuat. Ya bagaimana Anda punya iman dan memiliki pengharapan Injil? Tidak bisa. Anda hanya cuma mau dengar. Memang iman bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan sabda Bapa. Tetapi lihat, kamu juga harus membaca. Kamu juga harus merenungkan sabda itu siang dan malam. Kata Roma bilang gini, Injil itu adalah kekuatan Bapa. Injil itu adalah kekuatan Bapa. Ada juga pengharapan Injil. Jadi ketika kamu memiliki pengharapan Injil, kamu memiliki apa? Kekuatannya Bapa dalam hidup kamu. Sehingga ketika ada gejolak, ketika ada tekanan, ketika ada himpitan dalam kamu punya hidup, tidak akan tergoncangkan iman kamu. Ingat, hari-hari ini serangan demi serangan yang terjadi dalam seluruh hidup kamu adalah untuk apa? Meruntuhkan iman kamu. Meruntuhkan pengharapan di dalam kamu. Ingat itu baik-baik anak muda. Apalagi kamu nih. Coba lihat sebelah kiri kan. Bahaya ini. Ya. Cinta bisa meruntuhkan iman. Uang bisa meruntuhkan iman. Ingat loh. Uang itu sampai Alkitab bilang apa. Bapak kita itu bilang apa sama ini. Mamon itu berbahaya loh. Mamon itu bicara tentang keinginan untuk memiliki sesuatu dengan berbagai macam cara. Mamon itu juga bicara tentang uang menjadi tuan atas diri seseorang. Tapi di sisi lain Bapak bilang apa? Ikatkanlah dirimu dengan mamon. Ikatkanlah dirimu. Kau yang mengikat dirimu dengan mamon. Bukan mamon yang ikat kau. Setuju katakan amin. Artinya apa? Realistis saja. Kamu semua butuh uang. Mau makan butuh uang. Mau minum butuh uang. Semua butuh uang. Apapun juga butuh duit. Kasih tahu duit saja yang di otak. Semua butuh duit. Pelayanan saja butuh duit. Semua butuh uang. Tidak ada orang yang bilang tidak ada butuh uang. Kami tidak butuh uang. Semua butuh uang kakak. Bapak kita selama dia hidup di bumi. Dalam tubuh manusianya. Emangnya apa? Bayar pajak kok sonde? Bayar pajak. Duit kan.
Ya, butuh uang tapi bukan berarti dikuasai oleh uang. Tidak ada uang stres. Pokoknya ada 20.000 saya di saku, lega. Pokoknya ada 20.000, pokoknya ada 10.000, pokoknya ada uang 5.000 sah. Betul sekuat itu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Berarti tanpa sadar imanmu itu kepada uang, bukan kepada dia. Pengharapanmu itu kepada uang. Makanya ketika tidak ada uang imanmu hancur. Tidak ada uang pengharapanmu hilang. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Aduh saya ini tidak kuat kalau dia tidak ada kak. Soalnya ketemu sudah jatuh cinta nih dari SD kelas 3 nah. Sekarang ketemu SMA kelas 4 lagi, kelas 3 nih. Beta bisa hidup tanpa dia. Berarti iman dia kepada siapa? Berarti pengharapan dia kepada siapa? Pasangannya tuh betul tidak? Aduh pokoknya kalau dia ada tuh beta ke semangat sekolah. Beta kalau ada dia tuh beta semangat belajar. Coba lihat sebelah kiri kanan. Lupa orang tua yang ada pokok paka cari doi baru lupi bilang yang kasih semangat itu dia. Dia juga ada susah payah baru lu bilang dia yang kasih semangat. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan naif. Ingat orang tua yang susah bukan pacarmu. 1, 2, 3. Omong kuat. Jadi hormatilah orang tuamu yang susah payah siang dan malam cari doi untuk ke sekolah Anda. Jangan kamu lebih sayang itu laki-laki itu perempuan lebih daripada orang tua. Sehingga larinya kemana? Pemberontakan. Larinya kepada mana? Penipuan. Menipu orang tua. Bilang pi persekutuan ternyata ikut laki. Pi mana? Katong ada kakak suruh katong ikut follow up nih. Follow up apa? Follow me itu mah. Coba lihat sebelah kiri kan hati-hati. Ya, ingat iman kita lagi diserang. Pengharapan kita lagi diserang. Dunia dibuat sedemikian rupa supaya menjadi kelihatannya kok hancur ini bumi, kok hancur ini dunia. Indonesia kok seperti ini. Aduh ketemu ke mana nih? Orang menjadi khawatir, orang menjadi gelisah, orang menjadi bimbang, orang menjadi ketakutan teman-teman. Itu yang terjadi hari-hari ini, iya. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Ayo come on. Tetap punya iman yang memiliki pengharapan di dalam Bapa. 1, 2, 3. Iya supaya imanmu kuat. Supaya imanmu teguh. Kalau imanmu kuat, imanmu teguh itu mempengaruhi karakter kamu. Mempengaruhi pola pikir kamu. Mempengaruhi apa yang menjadi perkataan kamu. Mempengaruhi tingkah laku kamu. Sekali lagi, pengharapan di dalam imanmu itu kuat. Akan mempengaruhi karaktermu. Akan mempengaruhi pola pikirmu. Akan mempengaruhi perkataanmu. Akan mempengaruhi tingkah lakumu. Akan mempengaruhi seluruh keputusan hidup kamu. Apalagi kamu masih muda ini. Sudah terjadi baru menyesal. Nah, karena mana? Sekarang harus belajar ketika memiliki iman yang teguh. Punya pengharapan yang kuat di dalam Bapa. Berpikir dulu baru memutuskan. Setuju katakan amin. Bukan memutuskan baru berpikir. Sudah terjadi mau pikir apa lagi? Sudah jalani aja. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi iman tanpa pengharapan tidak kuat. 1, 2, 3. Karena iman itu fondasi, dasar dari segala sesuatu. Harapan yang kita harapkan. Fondasinya itu ada. Harus kayak ada semen, ada pasir. Ada campuran-campuran kiri kanan. Baru kuat toh? Kalau hanya cuma semen, cuma bisa. Kalau hanya cuma pasir, nggak bisa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Sekarang tambah satu lagi. Ucapan syukur. 1, 2, 3. Katakan sebelah kiri kanan. Kekuatan ucapan syukur. Lagi, kekuatan ucapan syukur. Kamu lihat ada kekuatan pengharapan di situ. Jadi orang Kristen ini harusnya hidupnya hidup di dalam iman yang penuh pengharapan. Hidup di dalam iman yang penuh dengan ucapan syukur. Bukan hidup di dalam iman tapi khawatir. Bukan hidup dalam iman tetapi penuh dengan pengeluhan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Adakah di antara kita yang punya iman tetapi penuh dengan kekhawatiran? Yang punya iman tetapi penuh dengan apa? Bersungut? Iya bersungut-sungut. Bagaimana? Sedangkan kamu kalau punya iman, kamu harus punya pengharapan yang kuat. Kalau kamu punya iman, kamu harus punya ucapan syukur. Ya. Selama ini saya tuh belajar banyak perenungan. Saya bilang, Bapak bagaimana caranya orang punya damai sejahtera? Uang? Tidak. Punya miliki barang ini, barang itu tidak. Apa sih Bapak, apa rahasianya, formulanya? Orang itu punya damai sejahtera.
ternyata ini iman yang di dalamnya ada pengharapan. Di dalamnya ada ucapan syukur melahirkan damai sejahtera. Kasih tahu bagaimana caranya memiliki damai sejahtera ketika imanmu memiliki pengharapan ditambah dengan apa? Ucapan syukur, kau punya damai sejahtera. Sekali lagi ngomong, 2, 3. Iman ditambah dengan pengharapan, ditambah dengan ucapan syukur, melahirkan apa? Jadi bagaimana caranya damai sejahtera itu terlahir dalam hidup kita masing-masing? Memiliki iman yang kuat, pengharapan yang teguh, dan juga ucapan. Kasih tahu hanya itu saja buat kau damai sejahtera. 1, 2, 3. Iya, dunia ini sementara adik. Dunia ini sementara. Semua itu sementara. Lu mau punya harta segede apapun juga, rumah sampai 70 lantai juga sementara. Mau punya mobil sementara, punya motor sementara. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sementara. 1, 2, 3. Kuat. Jadi yang sementara ini jangan terlalu terikat. Kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan terlalu terikat. 1, 2, 3. Iya tuh kadang-kadang ketong ini terlalu terikat dengan yang sementara. Yang kekal ini ketong rasa masih jauh. Padahal ketong harus memulai dari sekarang untuk mulai terikat dengan yang kekal ini. Setuju, katakan amin. Ini ketong masih ada di bumi, ini ketong mengikat ketong pun diri dengan yang di bumi. Makanya kalau kehilangan satu ketong mau gila sah. Ya tuh contoh kalau orang putus cinta tuh kalau apa coba. Bisa-bisa dia buang diri di kali Liliba sana. Mau-mau saja nih, beta juga heran. Stres sedikit gantung diri. Gantung diri ini ada elegan sedikit baik. Iya tuh, sedikit-sedikit mau bunuh diri. Minum racun tikus lah, minum apalah. Coba lihat sebelah kiri, kasih tahu sebelah. Stres boleh stres adik, kawan. Tapi jangan sampai bunuh diri, 1, 2, 3. Ya, ingat ya, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Semua masalah ada jalan keluar. Selalu kita berpikir itu jalan buntu. Kenapa? Tidak pernah cerita, tidak pernah kisahkan, tidak punya teman untuk berbagi. Kasih tahu. Tapi kalau beta cerita nanti dia cerita semua orang. Resiko. Tapi cerita. Kasih tahu sebelah kiri. Intinya cerita. 1, 2, 3 cerita. Sekali lagi. Iman. Di sebelah sini ada pengharapan. Tidak boleh ada ketakutan, kekhawatiran. Iman di sebelah sini ada apa? Ucapan. Ucapan syukur. Bukan pengeluhan. Bukan menggerutu. Bukan bersungut-sungut. Setuju, katakan amin. Amin. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 26. Ini kita ayat semua ya. Ini hari kita ayat. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 26. Ini saya ngomong tentang kekuatan atau power dari ucapan syukur. Jadi jangan mengeluh-mengeluh, harus mengucap syukur. Kenapa? Ada kekuatan yang besar. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian ucapan syukur sebenarnya ini. Menyanyikan puji-pujian ucapan syukur kepada Bapa dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu. Lihat saya, ucapan syukur itu kekuatan yang pertama itu melepaskan semua belenggu kamu. Membuka semua pintu-pintu penjara yang mengurung kamu. Lihat saya, mengucap syukur saja melepaskan belenggu. Katakan, mengucap syukur melepaskan belenggu. 1, 2, 3. Lagi, mengucap syukur meruntuhkan belenggu. 1, 2, 3. Siapa di sini suka mengeluh? Sedikit mengeluh, angkat tangan. Jujur masuk surga. Oh, kamu semua mengucap syukur. Waduh. Terima kasih buat ketulusannya, terima kasih buat kasih yang tidak pura-pura. Sekarang sekali lagi saya tanya, ada yang suka mengeluh di sini angkat tangan? Oh, tadi kasih yang tulus, sekarang kasih pura-pura. Oh, sekarang lebih tulus lagi. Coba angkat tangan, tidak apa-apa. Lebih baik jujur daripada tidak jujur. Mengeluh, sedikit mengeluh, 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 mengeluh. Mengeluh ini kan ada 2 jenis. Mengeluh dengan ketompo omong sendiri dan diri sendiri mengeluh.
Dengan mengeluh, dengan menceritakan cari pembelaan diri. Itu mengeluh. Coba lihat sebelah kiri kan, hati-hati kau ya. Lu mengeluh di semua orang. Lu cerita tentang lu pun hidup lah supaya lu orang kasihani lu. Ngapain? Kalau you dalam keadaan yang paling terpuruk dan lu pun diri, berdoalah dan ucapkanlah syukur. Karena duka cita selalu lebih dahulu daripada sukacita. Jadi kalau kamu adalah fase duka cita, mengucap syukur. Karena ada begitu banyak orang yang terlebih dahulu dari Anda dan saya, bahkan lebih gila duka citanya, tapi mereka berhasil melewatinya, teman. Oleh karena itu kekuatan ucapan syukur itu apa? Meruntuhkan belenggu. Belenggu-belenggu apa yang mengikat Anda? Coba. Satu, khawatir, belenggu kekhawatiran, runtuh. Belenggu keinginan daging, terlepas. Hanya dengan ucapan syukur. Gila ya. Lihat saya, lihat sini, lihat sini. Anda harus mulai belajar ucapan syukur. Bangun pagi mengucap syukur. Mau tidur mengucap syukur. Berjalan mengucap syukur. Hadapi apapun keadaan kamu mengucap syukur. Mengucap syukur. Kenapa? Melepaskan kamu dari belenggu. Apa yang membelenggu kamu selama kamu hidup ini? Yang membuat kamu malas. Yang membuat kamu ragu-ragu. Yang membuat kamu khawatir. Yang membuat kamu gelisah. Yang membuat kamu tidak maju-maju. Yang membuat kamu stagnan di situ. Itu belenggu loh. Itu seperti kamu tanpa sadar kamu adalah kurungan penjara. Tapi dengan ucapan syukur, kamu lihat apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas, kakak. Mereka itu dijebloskan ke dalam penjara. Tapi mereka dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur yang tulus. Ingat ada satu kata tulus di situ harus kamu mengerti, kakak. Kamu garis bawahi. Ada banyak orang ucapan syukur tapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Tidak tulus. Seperti Yakobus bilang, kamu berdoa tapi kamu tidak mendapatkan. Ini sudah berdoa tidak dapat apa-apa. Karena salah berdoa. Berdoa saya bisa salah. Karena yang kamu doakan itu hanya untuk memenuhi hawa nafsumu. Hati-hati. Mengucap syukur karena apa? Ingat minggu lalu, ucapan syukur itu punya fokus kepada Bapa. Jadi ketika kamu mengucap syukur itu siapa? Dan kepada siapa? Hati-hati loh. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Ucap syukur itu juga bicara tentang ketulusan. Penting sekali. 1, 2, 3. Jangan bilang terima kasih Bapak, terima kasih situ, tapi tidak. Ya hanya cuma karena dapat sesuatu. Oh karena ini. Tapi lu gak ngerti apa arti ucapan syukur itu. Yang kedua, saya cepat-cepat. Tadi terlepas dari belenggu. Yohanes 6 ayat 11. Ini yang orang tunggu-tunggu. Yohanes 6 ayat yang ke-11. 2, 3. Lalu demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka lihat. Apa yang dilakukan oleh Bapak kita? Dia mengambil roti yang dibawa oleh anak. Ingat ya. Yang kasih 5 roti, 2 ekor ikan, 2 ikan dan 5 roti ini anak kecil. Bekal yang diberikan oleh orang tuanya kepada mereka 2. Anak kecil. Jadi waktu Bapak kita tanya kepada murid-murid. Kamu bukan tanya ya. Murid-murid kasih tahu bilang, ini Bapak ini orang-orang ini ya, guru. Orang-orang ini harus pergi ke desa-desa tetangga supaya mereka bisa beli makan. Ini kita tidak bisa kasih makan. Bapak bilang apa? Lu yang kasih makan. Aduh kasih makan ke mana kau tumpung bekal semua begini. Kamu yang kasih makan. Apa yang ada padamu? Petrus bingung, Yakobus bingung, Yohanes bingung, murid-murid yang lain juga bingung, apalagi Yudas Iskariot. Kan dia bendahara, perhitungan tuh bendahara tuh. Oh ini uang kas tidak cukup ini. Semua bingung. Tapi ada anak kecil yang menguping begitu. Pertanyaannya Bapak kita, apa yang ada pada kamu? Ini anak kecil datang bilang begini, ada guru, ada 5 roti, 2 ikan. Saya berikan dengan tulus. Kamu lihat, pemberiannya tulus kakak. Ucapan syukurnya itu tulus ya. Dia memberikannya dengan tulus kepada Bapa. Ya sudah pasti kalau dia yang doa pasti dengan tulus toh. Kalau yang membuat mujizat dia, sumber mujizatnya dia. Kamu lihat ucapan syukur yang tulus kakak. Melahirkan apa kakak? Mujizat. Kasih tahu sebelah kiri kan. Ucapan syukur yang tulus itu lahirkan mujizat. 1, 2, 3.
Makanya kalau kamu makan di rumah itu ngucap syukur, terima kasih Bapak buat berkat hari ini. Biar hanya cuma makan 1 centong nasi saja tidak apa-apa, kenyang. Tapi kalau sudah nasi sudah gunung ke Gunung Mutis, kemudian dikelilingi dengan semua dia punya segala macam, kuah lagi full, kau makan kau sudah kenyang-kenyang, memang lu sudah tahu diri begitu. Hei, ada orang yang makan yang cuma sepotong kakak, dia hidup. Dia makan hanya roti, dia hanya makan mungkin dengan ya sedikit kuah, dia sukacita. Makan daun marungga, sukacita. Coba lihat sebelah kiri kananmu, ayo. Ucapan syukur itu melahirkan mujizat. 1, 2, 3. 5.000, 2 ekor ikan, 5 roti. Kasih makan 5.000 orang laki-laki. Sisa berapa bakul? 12 bakul penuh guys. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Itu mujizat. 1, 2, 3. Jadi kalau anak kos di sini, beras tidak ada, tinggal 1 butir saja. Doakan itu yang 1 butir itu. Supaya butir-butir yang lain akan muncul. Kalaupun tinggal 1 mop, kau doa supaya bisa makan sampai malam. Nanti lu cendong-cendong begini, kau sudah bisa habis. Ya sudah bisa habis, kenapa? Lu menyertai dengan ucapan syukur kakak. Lu penggajian cuma 500.000, kau bisa menghidupi lu selama 1 bulan. Iya kenapa? Lu awali dengan ucapan syukur. Bukan dengan mengeluh, 500 saja. Hei orang lain gajinya cuma 50.000 saya hidup. 250.000 saya hidup. Itu hanya cuma uang bensin tidak cukup. Tapi hidup, kenapa? Ucapan syukur. Kasih tahu sebelah kiri kan, ucapan syukur melahirkan mujizat. 1, 2, 3. Kuat. Jadi jangan berhenti mengucap. Mengucap syukur melepaskan belenggu. Mengucap syukur melahirkan mujizat. Jadi ucapan syukur terus sambil kau berharap kepada Bapa. Walaupun belum dapat itu barang, ucap syukur terus. Terima kasih Bapak saya telah mendapatkan ini. Terima kasih Bapak buat hikmat dan pengertian. Walaupun lu belum punya hikmat dan pengertian. Tapi ucap syukur terus, terjadilah apa yang kau katakan. Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Ini lebih ekstrim. Tadi melepaskan belenggu. Mujizat. Ucapan syukur bisa mengalahkan siapa? Kamu lihat. 2, 3. Inilah harus dibangkitkan ya. 2, 3. Lalu Bapak dan berkata, Bapak, aku. Terus, kamu lihat, ucapan syukur itu membuat apa? Mengalahkan si jahat. Katakan sebelah kiri kanan. Mengucap syukur mengalahkan si jahat. 1, 2, 3. Dan membangkitkan yang mati. Kuat. Ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu hidup tetapi mati, kamu mulai belajar mengucap syukur, kamu sudah membangkitkan diri kamu sendiri. Setuju katakan amin. Kadang-kadang katong merasa katong lagi kuat melayani, padahal sebenarnya katong sedang mati. Jadi mulai dari sekarang kamu harus mulai belajar mengucap syukur supaya apa? Kamu mengalahkan intimidasi daripada si jahat dan kamu membangkitkan jiwa kamu. Membangkitkan roh yang ada dalam diri kamu. Supaya kamu hidup bukan lagi mati. Tapi kamu hidup karena memiliki hidup di dalam kamu. Setuju katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi berhenti sudah lu mengeluh. 1, 2, 3. Kalau mengeluh hidup tetap menjadi mati. Hidup tapi mati. Kalau mengeluh berarti siapa yang menguasai kita? Si jahat. Bisa nangkap sampai di sini? Kalau mengeluh tidak akan pernah terjadi mujizat. Tidak ada jalan keluar. Kalau mengeluh tetap ada dalam belenggu. Tetap ada dalam penjara dosa. Sekarang Anda mau terlepas tidak? Sekarang Anda mau mengalami mujizat tidak? Sekarang Anda mau terlepas dan mengalahkan si jahat tidak? Anda mau menjadi orang yang hidup dan memiliki hidup dalam hidup Anda atau tidak? Mau atau tidak? Belajar mengucap syukur. Stop mengeluh. Belajar punya pengharapan. Stop takut. Stop khawatir. Stop bimbang di sini. Karena iman itu dasar dari segala kau harapkan kakak. Jadi kalau kau punya iman, kau harus punya pengharapan yang kuat. Kau punya iman, kau harus punya ucapan syukur di dalam kehidupanmu setiap hari. Ada amin? 3 ini praktek dulu, saya ada banyak di sini. Tapi 3 ini praktek selama kamu 1 minggu ini. Biasakanlah mulutmu itu mengucap syukur. Biasakanlah mulutmu itu untuk mengucap syukur, bukan lagi mengeluh. Katakan sebelah kiri kananmu. Stop sudah dengan mengeluh. 1, 2, 3.
Kuat, stop sudah dengan mengeluh. Karena mengeluh hanya membuat kita semakin terbelenggu. 1, 2, 3. Tapi kalau mengucap syukur terlepas dari belenggu. Mengucap syukur terjadi mujizat. Mengucap syukur apa yang terjadi kakak? Mengalahkan si jahat dan memiliki hidup kematian tidak berkuasa atas hidup kita. Setuju katakan amin. Makanya kita yang mati dibangkitkan, kita yang hidup tapi mati dibangkitkan. Menjadi orang-orang hidup semua. Setuju katakan amin. Ayo guys, masih muda, mulut-mulut pakai untuk ucap syukur. Masa tuamu itu kau akan panen hal-hal yang luar biasa. Jadi kalau dari sekarang lu sudah belajar mengucap syukur, kamu akan lihat mujizat terjadi dalam hidup kamu. Tapi jangan kejar itu mujizat. Mujizat artinya begini, kamu bisa menghadapi ini hidup. Padahal ada utang banyak, padahal ada ikatan begini, padahal ada tekanan terlalu besar. Tetapi lu bisa melewati semua dengan baik. Kenapa? Ada ucapan syukur. Setuju katakan amin dulu. Amin. Sudah siap untuk belajar mengucap syukur? Sudah mulai bertobat, amin? Ayo tundukkan kepala.